Pertama-tama kita siapkan 1 kilogram kacang tanah. Ini aku menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas ya. Kemudian kacang tanah ini kita cuci bersih 2-3 kali. Untuk kacangnya ini tidak perlu direndam ya teman-teman, cukup dicuci bersih saja. Nah, ini kacang tanah yang sudah dicuci bersih, lalu kita tiriskan dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau panci. Kemudian kita masukkan 3 gelas atau 600 ml air. Lalu kita masukkan 8 siung bawang putih yang sudah digeprek atau dihaluskan juga boleh ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 5-10 lembar daun jeruk. Lalu kita tambahkan 2 gelas atau 400 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh. Atau teman-teman bisa juga menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml lalu tambahkan dengan air. Kemudian santannya ini kita masak hingga mendidih. Setelah santan sudah mendidih, selanjutnya kita masukkan kacang yang sudah kita cuci tadi ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur merata. Kacangnya ini kita masak atau kita rebus sampai santannya ini asat ya atau habis. Selain direbus, teman-teman juga bisa merendam kacangnya selama kurang lebih 2 jam dengan santan yang sudah mendidih. Selama memasak, sering-sering kita aduk ya, agar kacangnya tidak gosong dan santannya bisa terserap merata. Setelah santan sudah hampir habis seperti ini ya teman-teman, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam, 1/4 sendok makan penyedap rasa, 1/4 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai garamnya tercampur merata dan kita masak lagi selama kurang lebih 5 menit aja. Setelah santannya sudah benar-benar asat ya seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini kacangnya kelihatan mengkilap ya teman-teman karena ada santan dan juga margarinnya tadi. Setelah itu kacangnya ini kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah kacang sudah dingin, lalu kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita goreng 10 siung bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis atau bisa digeprek ya. Kita goreng bawangnya ini hingga kuning kecoklatan. Setelah bawang goreng sudah matang, kemudian ini bawangnya kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya, untuk minyak goreng ini kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu kita diamkan atau kita tunggu hingga minyaknya ini benar-benar panas. Untuk menggoreng kacang bawang ini ada 2 cara ya teman-teman. Untuk cara pertama, setelah minyak panas, kemudian kita masukkan kacang yang sudah kita rebus tadi. Ini kita goreng kacang menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk menggoreng minyak, ini pastikan dalam keadaan benar-benar panas ya, agar nanti matangnya tidak berminyak. Jika minyak kurang panas, nanti untuk kacang bawang akan sangat berminyak dan keras. Untuk pertama kali kita masukkan penggorengan, kacang ini akan terasa lengket ya teman-teman, karena kacangnya mengandung bawang dan santan tadi. Kita goreng kacangnya ini sampai kacangnya benar-benar matang. Setelah kacang sudah terasa ringan dan warnanya sudah keemasan, lalu ini kita angkat. Menggoreng kacang bawang jangan sampai kecoklatan ya teman-teman, cukup kuning keemasan saja.
Karena setelah diangkat dari penggorengan, kacang masih mengalami proses masak hingga kacangnya ini dingin. Cara menggoreng pertama ini, kadang kita masih mendapati kacang yang tidak merata ya, karena api yang kebesaran dan terlalu panas minyaknya. Untuk hasil yang sempurna atau pure anti gagal, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua ini. Setelah minyak benar-benar panas, kemudian kita masukkan kacang ke dalam penggorengan. Kita goreng kacangnya ini setengah matang saja, menggunakan api sedang, sekitar 5 menit ya. Setelah kacang sudah setengah matang, kemudian kacangnya ini kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita tunggu hingga kacangnya ini benar-benar dingin atau bersuhu ruang. Setelah kacangnya sudah dingin, kemudian kita goreng kembali menggunakan api kecil. Goreng kacang selama 3-4 menit saja atau sampai warnanya kuning keemasan. Setelah kacang sudah kuning keemasan seperti ini ya, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Menurut aku untuk cara kedua ini sangat efektif ya teman-teman untuk yang masih pemula. Untuk meniriskan kita bisa menyiapkan tampah atau nampan yang diberi kertas bungkus nasi. Untuk bagian bawahnya ini ya yang kita pakai agar bisa meresap minyak dengan sempurna, atau bisa menggunakan tisu makan untuk meniriskannya. Nah, ini dia hasilnya kacang bawangnya, ini cantik banget. Ini dijamin gurih, renyah, dan kemopiur banget saat dimakan. Langkah pertama kita siapkan panci atau pan, kemudian kita tuang 500 ml air, lalu kita masukkan 2 saset bawang putih bubuk atau bisa menggunakan bawang putih segar lalu ditumbuk hingga halus, 2 sendok teh atau 1 saset penyedap rasa, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu kita aduk hingga tepung tapiokanya ini larut. Setelah itu adonan ini kita masak. Masak adonannya sambil kita aduk terus agar tidak mengumpal ya. Masak adonan tapioka ini sampai mengental dan meletup-letup. Setelah adonan lemnya ini sudah matang, kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 750 gram tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Lalu kita aduk tepungnya agar tercampur merata. Setelah itu tepung kita sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan setengah kilogram kacang tanah. Kacangnya ini aku menggunakan kacang mentah ya bun. Kacangnya juga sudah disortir untuk dibuang yang jelek-jelek. Kacangnya kalau mau disangrai terlebih dahulu juga bisa ya bun. Tapi waktu menyangrainya ini sebentar saja agar nanti pas digoreng kacangnya agak gosong. Setelah itu kita beri adonan lem yang sudah dingin ke dalam wadah kacang. Lalu kita aduk kacangnya ini sampai adonan lemnya ini menyebar merata pada kacang.
Setelah kacang sudah terbalur merata dengan adonan lem, kemudian kita siapkan nampan atau nampah besar seperti ini. Lalu kita beri tepung di atasnya. Setelah itu kita tuang kacang di atas tepung tapioka. Selanjutnya kita baluri kacang dengan tepung sampai merata. Untuk cara baluri tepungnya ini sama seperti kita membuat kacang telur ya bun. Setelah kacangnya sudah terbalur merata dengan tepung, kemudian kacangnya ini kita ayak menggunakan besek atau wadah berlubang seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali kacang ke dalam wadah, lalu kita baluri kembali kacang dengan adonan lem, aduk kembali sampai lemnya ini merata. Setelah itu kita tuang kembali ke dalam nampah. Kita baluri kembali dengan tepung tapioka. Ini kita lakukan berulang selama 5-6 kali penumpungan. Jika ada kacang yang saling menempel seperti ini bisa kita pisahkan. Ini untuk penumpungan yang terakhir ya teman-teman, ini penumpungan yang ke-6 kalinya. Nah, hasilnya sudah mulus dan kacangnya sudah tertutup merata seperti ini ya. Kemudian kita panaskan minyak. Ini untuk minyaknya harus benar-benar panas ya. Setelah minyak dirasa sudah panas, kemudian kita masukkan kacang atomnya. Untuk menggoreng kacang atom ini, gunakan api sedang cenderung kecil ya bun. Jangan menggunakan api besar karena jika terlalu panas, kacang atomnya bisa meledak. Jika minyak terlalu panas, teman-teman bisa kecilkan apinya agar suhu pada minyak berkurang ya. Nah, ini setelah sudah masuk, kita aduk ya agar kacangnya tidak meletup-letup. Ini menggorengnya sambil kita aduk-aduk terus ya agar matangnya merata sampai ke dalam. Kita goreng selama 20-25 menit. Ini aku goreng kacang sukronya ini agak kecoklatan ya bun, agar matangnya merata sampai ke dalam dan hasilnya agar lebih renyah ya. Setelah kacang atomnya sudah agak kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Jika suhu minyaknya ini masih terlalu panas, bisa kita matikan api kompornya sebentar saja. Kemudian kita lanjutkan menggoreng adonan kacang atomnya ini hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya kacang atomnya atau kacang Shanghai-nya. Hasilnya banyak banget ya bun. Ini kita coba. Kacang atomnya ini renyah dan ini enak banget. Hasilnya berongga ya seperti ini. Langkah pertama, kita siapkan gelas blender. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah. Lalu kita masukkan 7 buah cabai rawit. Jika suka pedas bisa tambahkan cabai yang lebih banyak ya. 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam. Kemudian kita masukkan 2 butir telur segar.
Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya bumbu kita haluskan. Setelah itu kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita masukkan 500 gram kacang tanah yang sudah dibersihkan. Membersihkannya nggak perlu dicuci ya, cukup dikipas atau dibuang bagian yang jelek-jelek saja. Kemudian kita tuang bumbu halus yang sudah kita blender. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi mengunung atau cembung seperti ini. Dua sendok makan tepung tapioka atau bisa juga menggunakan tepung beras atau tepung maizena. Ini opsional ya teman-teman, hasilnya sama-sama renyah. Selanjutnya kita aduk kembali adonan kacang sampai semua bahan tercampur merata. Ini tadi juga aku tambahkan 4 lembar daun jeruk yang diiris tipis ya teman-teman, tapi tadi lupa tidak kerekord. Nah seperti ini ya jadinya, kelihatan ya ada irisan daun jeruknya. Setelah adonan kacang sudah siap, setelah itu kita panaskan minyak goreng secukupnya. Panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak sudah panas, kemudian kita masukkan adonan kacang balinya. Bisa dengan cara dimasukkan satu persatu seperti ini. Atau bisa juga langsung kita masukkan adonan ke dalam wajan, lalu kita pisahkan dengan sotil seperti ini ya. Kita goreng kacang diskunya ini tetap menggunakan api kecil agar matangnya merata sampai ke dalam. Setelah sudah matang merata dan kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian lanjutkan menggoreng sisa adonan kacang kribonya sampai habis. Nah ini kacang kribo yang sudah matang, hasilnya cantik banget ya bun. Ini sumpah enak banget, pedas, manis, gurih, dan juga sangat renyah. Langkah pertama kita lelehkan terlebih dahulu 100 gram margarin. Setelah margarinnya ini sudah meleleh, kemudian margarinnya kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan wadah, lalu kita siapkan 1 kilogram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu cakra yang curah ya. Kemudian tepung terigu kita ayak. Setelah sudah selesai, lalu kita tambahkan 6 sendok makan munjung tepung maizena atau ditimbang kira-kira 100 gram ya. Jika tidak ada tepung maizena, ini teman-teman bisa menggunakan tepung tapioka untuk gantinya. Setelah itu kita aduk tepung hingga tercampur merata.
Setelah tepungnya sudah tercampur merata, kemudian tepung kita sisihkan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita siapkan gelas blender. Kita masukkan 350 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam, 1 bungkus bawang putih bubuk atau bisa gunakan 3 butir bawang putih, 2 butir telur, 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya ya. Kemudian kita blender adonan telur sampai gula pasirnya ini larut. Setelah gula sudah larut, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan 100 ml air. Aduk kembali adonan telurnya ini sampai tercampur merata. Setelah itu kita siapkan wadah kembali. Lalu kita masukkan setengah kilogram kacang tanah. Ini kacang tanahnya cuma aku bersihkan aja ya bun, dan aku hilangkan yang jelek-jelek. Setelah itu kita tuang cairan telurnya ke dalam kacang sebanyak 1-2 sendok sop terlebih dahulu. Lalu kita aduk-aduk hingga kacangnya ini terbasahi semua. Setelah kacangnya sudah basah merata, kemudian kita siapkan tempeh atau nampan besar ya. Setelah itu kita taburi tepung di atasnya sedikit dulu saja atau secukupnya saja. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah basah tadi ke dalam tampah. Lalu kita aduk merata agar kacangnya ini terbalur merata dengan tepung. Agar lebih mudah membaluri tepungnya, kita bisa goyangkan tampahnya seperti ini ya bun. Jika sudah terbalur merata, kemudian kacangnya kita ayak seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam wadah. Lalu kita tuangkan lagi cairan telurnya. Aduk-aduk hingga terbasahi semua. Sama seperti tadi ya, setelah kacang sudah basah, kemudian kita masukkan ke dalam tampah dan kita baluri dengan tepung. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonan telurnya ini habis. Jika ada kacang yang saling menempel seperti ini, kita bisa pisahkan. Nah, setelah adonan telurnya sudah habis, jadinya seperti ini ya bun. Kacang telurnya mulus banget, ini hasilnya besar. Setelah kacang sudah selesai kita baluri dengan tepung, kemudian kita goreng adonan kacang telurnya. Masukkan kacang telurnya ke dalam minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan. Untuk menggoreng kacang telurnya, gunakan api kecil ya, agar matangnya merata dan matang sampai ke dalam. Nah, untuk kecilnya api seperti ini ya bun. Sebelum kulitnya kokoh, jangan dibalik-balik dulu ya, agar kacang telurnya ini tidak hancur. Setelah kulit sudah kokoh, kemudian kita bolak-balik agar matangnya merata. Setelah sudah kuning kecoklatan, seperti ini, lalu kacang telurnya kita angkat.
Kemudian lanjutkan menggoreng hingga kacang telurnya ini habis. Jika minyaknya mulai berbusa seperti ini tidak masalah ya bun. Kita bisa goyangkan gelembungnya seperti ini dan sambil kita bolak-balik. Nanti jika sudah hampir matang, busa pada minyaknya akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini kacang telurnya yang sudah jadi, ini sudah matang semua dan tidak ada yang mengelupas ya. Ini hasilnya banyak ya bun, renyah, kokoh dan tidak mudah hancur. Pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita masukkan 2 bungkus atau 100 gram tepung serbaguna. Bisa pakai merek apa aja ya. Lalu kita tambahkan 50 gram bubuk balado. Jika suka pedas, bisa tambahkan bubuk cabai secukupnya. Lalu adonan tepung ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian kita masukkan 3 butir atau 75 gram putih telur. Lalu putih telur kita aduk hingga berbusa. Setelah putih telur sudah berbusa seperti ini, selanjutnya kita masukkan 500 gram kacang kupas. Untuk kacang kupas ini pastikan kacangnya benar-benar kering ya. Jika ragu, kalian bisa sangrai kacangnya terlebih dahulu sebentar saja menggunakan api kecil. Kemudian kita aduk kacang hingga terbalur merata dengan putih telur. Setelah sudah terbalur merata, kemudian kita masukkan adonan tepungnya. Aduk kembali sampai tepungnya tercampur merata dengan kacang. Setelah kacang sudah terbalur merata dengan tepung seperti ini ya. Kemudian kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak sudah panas, kemudian kita goreng secukupnya daun jeruk. Menggoreng daun jeruknya sebentar saja ya, agar warnanya tetap hijau ya teman-teman. Setelah dirasa sudah kering, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kita masukkan adonan kacang. Setelah itu kacangnya ini langsung kita pisahkan dengan sutil seperti ini ya. Kita goreng kacang Thailandnya ini dengan menggunakan api kecil agar kacangnya matangnya merata. Setelah kacang sudah kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita lanjutkan menggoreng hingga adonan kacangnya ini habis. Setelah kacangnya sudah matang semua, selanjutnya kita remas-remas daun jeruk yang sudah kita goreng tadi ya bun untuk taburan. Nah, ini dia hasilnya, kacang Thailandnya cantik banget ya.
Ini rasanya enak banget ya teman-teman, pedas, manis, gurih. Seperti biasa, jika ingin dijual kembali bisa bungkus kacang Thailandnya dengan plastik roll atau pouch seperti ini ya. Mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.